Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Pada episode sebelumnya, Chen Fan pergi ke pangkalan militer Chang Dragon. Ia memperlihatkan dominasi kekuatannya dengan melompat dari helikopter yang masih berada ratusan kaki di udara, dan mendarat di tanah tanpa sedikit pun cedera di tubuhnya. Setelah itu Chen Fan menjelaskan kepada Yu Qing dan kedua instruktur, tentang rencana pelatihan yang akan ia terapkan untuk pasukan Chang Dragon. Bagaimana kisah selanjutnya? Ayo kita tonton guys! Hari sudah menjelang siang. Matahari bersinar dengan terik saat para prajurit Chang Dragon berlatih di lapangan. Semuanya berlatih dengan keras sesuai dengan metode khusus yang diajarkan oleh Chen Fan. Teknik kelenturan yang secara khusus diciptakan oleh Chen Fan untuk prajurit Chang Dragon, adalah metode pelatihan yang sangat berat. Namun, pil yang diformulakan oleh Chen Fan telah membuat pelatihan tersebut jadi menyenangkan. Pil tersebut memproduksi energi yang berlimpah bagi tubuh, sehingga para prajurit selalu bersemangat untuk berlatih. Bahkan ketika tubuh rasanya sudah tidak mampu, energi yang melimpah memaksa tubuh untuk terus bergerak. Di bawah pengawasan yang ketat dari kedua instruktur militer, para prajurit berlatih dengan antusias. Ini pertama kalinya aku melihat metode pelatihan seperti ini, kata Inspektur Huo dengan kagum. Ya, kepala instruktur Chen seperti seorang dewa. Kau dan aku tidak bisa membayangkan kemampuannya, sahut instruktur Gu, juga dengan nada memuji. Tak lama kemudian, Chen Fan datang untuk melihat prajurit yang berlatih. Ia menyapa instruktur Gu Liuru yang berdiri di pinggir lapangan. Instruktur Gu, gimana kabar semuanya? Tanya Chen Fan. Kepala instruktur Chen, metode pelatihan Anda benar-benar luar biasa. Para prajurit berlatih keras dan penuh semangat, jawab instruktur Gu. Ini baru pelatihan awal saja. Anda akan segera melihat hasilnya dalam waktu 2 minggu ke depan, kata Chen Fan dengan yakin. Baik instruktur Gu dan instruktur Huo terkejut mendengar perkataan Chen Fan. Namun, tidak ada sedikit pun keraguan di hati mereka akan apa yang dikatakan Chen Fan kepada mereka. Instruktur Huo kemudian berjalan mendekati Chen Fan dan berbisik kepadanya. Kepala instruktur Chen, bisakah aku berbicara denganmu secara pribadi? Tanya instruktur Huo. Chen Fan memandang sesaat kepada instruktur Huo dan berkata, tentu, silahkan, jawab Chen Fan ringan. Sementara Chen Fan dan instruktur Huo berjalan mencari tempat untuk berbicara, para prajurit memandang Chen Fan dari kejauhan. Banyak dari mereka berpikir bahwa Chen Fan bagaikan makhluk abadi yang hanya ada di dunia mitos. Kapten dan prajurit lainnya, semuanya berlatih dengan sangat keras. Kehadiran Chen Fan membuat semangat mereka semakin berkobar untuk berlatih lebih giat lagi. Di tempat lain, Chen Fan kemudian menanyakan tujuan instruktur Huo mengajaknya berbicara secara pribadi. Kepala instruktur Chen, aku penasaran. Apa Anda akan menghadiri pesta bela diri yang diadakan di Linzhou? Kata instruktur Huo pelan. Sedikit terkejut, Chen Fan berkata, apa maksud Anda? Pesta bela diri? Apa itu? Instruktur Huo balik bertanya dengan terkejut. Apakah Anda tidak tahu akan hal itu? Dengan kemampuan Chen Fan yang begitu tinggi, pandangan instruktur Huo adalah wajar jikalau Chen Fan selalu mengikuti perkembangan dunia bela diri saat ini. Aku bukanlah bagian dari dunia bela diri kalian, sahut Chen Fan menjelaskan. Walau instruktur Huo tidak mengerti sepenuhnya dengan yang dikatakan oleh Chen Fan, tetapi ia tetap menjelaskan kepada Chen Fan. Pesta bela diri adalah pertemuan besar yang diadakan sekali 3 tahun oleh semua sekte bela diri. Semuanya saling berdiskusi dan mencari hal baru tentang bela diri. Dalam pertemuan itu ada juga pameran yang menjual ramuan-ramuan kuno, artefak sihir dan juga pil obat ajaib seringkali tersedia dalam jumlah yang terbatas. Chen Fan mendengarkan dengan tenang semua penjelasan dari instruktur Huo. Tetapi ketika instruktur Huo mengatakan bahwa seorang master sublimity mungkin akan datang memamerkan keterampilannya, seketika minat Chen Fan terusik. Instruktur Huo lalu mengatakan niatnya yang sebenarnya. Aku hanya ingin mengundang Anda ke pesta bela diri bersama dengan tim Octopol. Oh, dengan tim Octopol?
Bukankah tim itu terdiri dari beberapa instruktur dan orang-orang yang berbakat? Apakah nanti di sana juga akan diadakan pertarungan? Tanya Chen Fan yang semakin tertarik. Ya, tentu saja. Di masa lalu, tim kami selalu turut ambil bagian dalam pertarungan. Tetapi beberapa tahun terakhir ini banyak bakat baru yang lebih menonjol. Jadi, instruktur Huo menghentikan kata-katanya. Jadi kau datang kepadaku, karena kau ingin aku membantumu dalam pertarungan nanti. Begitu bukan? Kata Chen Fan melanjutkan perkataannya yang terhenti. Tidak. Anda tidak perlu bertanding. Selama ini pestanya cukup harmonis. Ini hanya untuk jaga-jaga saja. Ujar instruktur Huo sedikit gugup. Tidak masalah. Tentu, aku akan pergi. Tanpa diduga Chen Fan segera menyetujuinya. Kesempatan untuk dapat menemukan lawan tanding yang sepadan, telah menarik minat Chen Fan terhadap pesta bela diri tersebut. Ia berharap dapat bertemu dan mencari tahu seberapa kuat para kultivator yang ada di bumi saat ini. Jawaban Chen Fan membuat instruktur Huo terkejut sekaligus gembira. Selama beberapa tahun terakhir pertemuan bela diri diadakan, tim Octopol tidak dapat bersanding sejajar dengan sekte bela diri ternama. Dengan keberadaan Chen Fan yang mendukung mereka saat ini, hasilnya tentu akan menjadi sangat berbeda. 2 minggu kemudian di pangkalan Chang Dragon. Kau itu monster. Kita semua belajar dalam kelompok. Tapi bagaimana bisa, kau jadi lebih baik dari kami? Terdengar seorang prajurit berseru kesal kepada prajurit botak. Aku ini jenius. Sepertinya kepala instruktur Chen membuat teknik lenturan ini khusus untukku. Hahaha. Prajurit botak yang bernama Teng, tertawa dengan bangganya. Di pinggir lapangan, Chen Fan dan para instruktur sedang memperhatikan para prajurit yang sedang berlatih. Teng benar-benar kuat. Tes menunjukkan bahwa kepadatan ototnya 3 kali lipat dari orang biasa. Kata instruktur Gu menjelaskan. Yu Qing yang baru datang, memberikan laporan perkembangan dari hasil latihan para prajurit kepada Chen Fan dan para instruktur. Laporannya sudah keluar. Itu menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata mereka sekarang, telah hampir mencapai batas kemampuan manusia, kata Yu Qing kepada mereka. Baik instruktur Huo dan instruktur Gu sangat terkejut dengan hasil laporan tersebut. Mereka merasa bahwa metode pelatihan yang diberikan Chen Fan akan sangat terkenal di seluruh pasukan militer. Mendengar hal itu, Chen Fan tersenyum ringan dan berkata, kalian sudah melihat seberapa keras mereka berlatih. Apa kalian pikir rata-rata manusia akan bisa melakukannya? Baik instruktur Huo dan instruktur Gu mengakui perkataan Chen Fan. Selama 2 minggu pelatihan yang diberikan kepada para prajurit, mereka melihat para prajurit seperti berada di neraka. Semua jenis metode pelatihan yang keras, dilakukan untuk mengeluarkan potensi maksimal masing-masing prajurit. Demikian juga dengan bantuan pil yang diformulakan oleh Chen Fan, telah mendorong kemampuan dari setiap prajurit bisa mencapai batasannya. Ketika Chen Fan dan kedua instruktur telah mendengar hasil laporan dari pelatihan selama 2 minggu, prajurit Teng dan temannya datang menghampiri mereka. Instruktur Huo, apakah Anda ingin mencoba sesuatu? Bersediakah Anda bertarung denganku? Kata prajurit Teng memberikan tantangannya kepada instruktur Huo. Sambil melirik kepada prajurit Teng, instruktur Huo berkata, kau berani menantangku setelah latihan selama 2 minggu? Tiba-tiba, instruktur Gu dari arah belakang menendang pantat instruktur Huo, dan menyuruhnya untuk menerima tantangan prajurit Teng. Instruktur Huo terkejut dan menoleh ke instruktur Gu, yang kemudian terlihat mengacungkan jempolnya, tanda dia mendukung instruktur Huo untuk menerima tantangan dari prajurit Teng. Baiklah. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan kekuatan tinju dari seorang instruktur Chang Dragon. Seru instruktur Huo dengan bersemangat. Instruktur Huo dan prajurit Teng kemudian berjalan ke tengah lapangan. Keduanya lalu bersiap untuk bertarung. Instruktur Huo, bersiaplah,
kata prajurit tank memperingatkan. Ia lalu melancarkan tinjunya ke arah instruktur Huo. Kekuatan internal yang dahsyat terpancar keluar dari tinju tangan kiri prajurit tank. Energi yang keluar membentuk seperti kabut putih tipis dari tangannya. Di sisi lain, instruktur Huo telah mengumpulkan energi dan membentuknya bagai sebuah bola putih transparan seukuran bola kaki. Segera, kakinya bergerak ke depan sambil melancarkan pukulan. Kedua pukulan bertemu di udara. Yang mengejutkan ternyata prajurit tank dapat mengimbangi kekuatan dan gerakan dari instruktur Huo dengan sangat baik. Pukulan demi pukulan dilancarkan. Aksi mendorong dan menghindar terjadi berulang kali. Secara keseluruhan, pertarungan berjalan dengan imbang. Hingga suatu ketika, sebuah gerakan mencakar dari prajurit tank mengenai bahu instruktur Huo. Seketika seragam instruktur Huo di bagian bahu tersobek. Terlihat ada bekas luka cakaran tercetak di atasnya. Dan pertarungan pun kemudian dihentikan. Instruktur Huo menampilkan rasa terkejut yang luar biasa. Ia tak percaya bahwa anak buahnya dapat mengimbangi teknik dan kekuatannya hanya dalam waktu 2 minggu. Metode pelatihan dan hasil yang dicapai dari teknik kelenturan yang diciptakan Chen Fan, semakin membuatnya menyadari bahwa Chen Fan seorang manusia dengan kekuatan immortal. Tiba-tiba, dari antara kerumunan para prajurit terdengar suara yang meminta kepala instruktur Chen untuk menunjukkan kemampuannya. Sontak para prajurit bersorak dan meminta Chen Fan untuk memperlihatkan kemampuannya dalam pertarungan. Chen Fan lalu memandang para prajurit dan berkata, "Lalu, siapa yang ingin mencoba untuk bertarung melawanku?" Seseorang kemudian maju untuk mengajukan dirinya. Dia adalah kapten atau pemimpin dari para prajurit tersebut. Melihat bahwa ternyata yang mengajukan diri untuk melawan dirinya adalah sang kapten, Chen Fan memujinya karena ia melihat sang kapten adalah seorang petarung yang hebat. Dalam penilaian Chen Fan selama pelatihan, baik dalam hal bakat, tekad dan juga pola pikir, kapten adalah orang yang paling menonjol dari antara semua prajurit Chang Dragon. Keduanya lalu bersiap-siap di tengah lapangan. Segera, setelah kapten memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada Chen Fan, ia bergerak cepat untuk melakukan serangan. Pada saat yang bersamaan, di pinggir lapangan, terlihat seorang pria tua berkepala botak, ditemani dengan 2 orang muda, berjalan mendekati lapangan. Penampilan pria tua kepala botak itu kuat dan tangguh, sementara pemuda dan gadis yang mengikutinya juga menampakkan aura yang hampir sama. Kedua instruktur yang melihat kedatangan mereka segera datang untuk menghampiri. "Paman besar, kenapa Anda kemari?" sapa instruktur Huo terkejut. Sementara, instruktur Gu menunduk dengan hormat dan berkata, "Tetua instruktur, kenapa Anda tidak memberitahukan akan datang, sehingga kami dapat menyambut Anda?" Pria tua kepala botak, yang dipanggil dengan tetua instruktur, tertawa senang melihat sikap kedua instruktur itu. Sambil melambaikan tangannya dia berkata, bahwa dia sudah pensiun dan sekarang dia hanyalah orang biasa. Pemuda dan gadis yang ada di belakangnya, lalu maju dan memberi hormat kepada kedua instruktur. Mereka adalah kakak beradik dari keluarga Gao, dan tetua instruktur itu adalah kakek mereka. Gadis yang berbaju merah itu kemudian melihat ke arah lapangan. Dan sambil celingak-celinguk, ia berkata kepada instruktur Huo, "Paman Huo, di manakah kepala instruktur Chen Fan? Kenapa aku tidak melihatnya?" Sambil menunjuk ke lapangan, ke tempat di mana ada orang yang sedang berlatih tempur, instruktur Huo berkata, "Pria muda yang berdiri di tengah lapangan, itulah dia." Mendengar perkataan instruktur Huo, ketiga orang keluarga Gao itu menjadi terkejut. Mereka tidak percaya bahwa kepala instruktur yang baru adalah seorang pemuda yang masih belia. Pemuda dari keluarga Gao itu bahkan menganggap Chen Fan tidak dapat dibandingkan dengan pamannya, instruktur Huo, terlebih lagi dengan kakeknya. Walau demikian, instruktur Huo mencoba menjelaskan, bahwa kepala instruktur Chen Fan sebenarnya sedang menyembunyikan kekuatannya. Di sisi lain, tetua instruktur memiliki pandangan yang berbeda dengan cucunya. Dia mengakui bahwa Chen Fan memang sedang menyembunyikan kekuatannya. Dia yakin bahwa Chen Fan memiliki kekuatan internal yang kuat. Dia lalu berkata kepada instruktur Huo, "Huo Donglai, walaupun Chen Fan itu adalah pengguna kekuatan internal yang kuat, tetapi sepertinya ia belum memiliki kualifikasi untuk mendukung tim Octopol kita.
Instruktur Huo berusaha meyakinkan tetua instruktur, bahwa Chen Fan telah melakukan aksi melompat dari helikopter yang sedang terbang di ketinggian ratusan kaki, dan mendarat di tanah tanpa cedera sedikit pun. Gadis berbaju merah seketika tertawa dan berkata, "Paman Huo, Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin manusia tidak mati jika dia melompat dari ketinggian ratusan kaki?" Sementara itu, pertarungan di lapangan masih berlangsung. Setelah beberapa kali meladeni serangan dari Kapten, Chen Fan kemudian mendorong telapak tangannya ke arah Kapten dengan ringan. Seketika Kapten terdorong mundur beberapa meter jauh ke belakang. Dan dengan wajah meringis menahan sakit di tangan kirinya, ia mengatakan bahwa ia telah kalah dari kepala instruktur Chen Fan. Chen Fan kemudian berkata kepada Kapten, bahwa pencapaiannya di dalam latihan selama 2 minggu, lebih baik daripada orang biasa. Menurut Chen Fan, di masa depan, dengan terus melatih teknik kelenturan yang diajarkan Chen Fan, maka Kapten akan bisa melakukan terobosan dalam seni bela diri. Tiba-tiba, dari pinggir lapangan terdengar suara yang berkata, "Kepala instruktur Chen Fan, bagaimana jika kita berdua bertarung?" Chen Fan kemudian melirik, lalu menyahut dengan acuh tak acuh. "Anda siapa?" Dengan tatapan angkuh pemuda itu lalu menjawab, "Aku Gao Baiseng, dari tim Octopol." Instruktur Huo yang kaget dengan tindakan keponakannya itu, segera berdiri menengahi dan berkata, bahwa pemuda itu adalah keponakannya dan dia seorang yang cukup pemarah. Tanpa mempedulikan paman Huo-nya, Gao Baiseng terus berjalan menghampiri Chen Fan. "Kepala instruktur Chen, aku dengar seni bela dirimu sangat hebat. Jadi aku ingin melihatnya. Apakah kau takut?" Gao Baiseng berkata dengan nada angkuh. Mendengar perkataan Gao, para prajurit seketika menjadi riuh. Mereka berteriak dan memarahi pemuda itu, yang dianggap terlalu sombong, karena telah berani menghina kepala instruktur mereka. Pemuda Gao melirik sesaat ke arah para prajurit dan melanjutkan perkataannya. "Oh, apakah mereka adalah orang-orang yang kau latih? Mereka terlihat biasa saja bagiku," katanya kepada Chen Fan. Ia lalu menghentakkan kaki kirinya dengan ringan ke tanah. Segera, terlihat sebuah cetakan kaki yang cukup dalam, membekas nyata di atas tanah di lapangan. Instruktur Huo dan instruktur Gu memandang kagum kepada Gao, ketika melihat demonstrasi kekuatan yang dipertontonkan pemuda itu. Mereka menduga, Gao telah mencapai puncak daripada kekuatan internal. Mengetahui bahwa di tim Octopol kini ada seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa, membuat kedua instruktur itu tersenyum bangga. Hal yang berbeda terjadi di barisan para prajurit Chang Dragon. Melihat Gao mendemonstrasikan kekuatannya, justru malah makin menyulut emosi mereka. Semua prajurit berteriak dan bersorak kepada Chen Fan, supaya ia memberikan pelajaran kepada pemuda Gao tersebut. Melihat perubahan situasi yang terjadi di lapangan, Chen Fan menghampiri instruktur Huo dan berkata, "Apakah tim Octopol mengundangku ke pesta bela diri dengan cara seperti ini?" Instruktur Huo menjadi serba salah. Dengan gugup ia berkata, "Kepala instruktur Chen, bukan begitu. Biar aku jelaskan." Segera Chen Fan memotong ucapan instruktur Huo. "Tidak usah bicara lagi. Aku tetap akan datang ke pesta bela diri. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Octopol." Instruktur Huo tidak tahu harus berkata apa. Chen Fan telah meninggalkannya dan berjalan menghampiri Gao. Gadis berbaju merah yang melihat sikap Chen Fan, mengira bahwa penolakan Chen Fan untuk bergabung dengan tim Octopol, karena ia takut menerima tantangan dari kakaknya. Instruktur Huo lalu berusaha memohon kepada tetua instruktur, supaya ia mau membujuk kedua cucunya untuk tidak berseteru dengan Chen Fan. Namun, bagi tetua instruktur, dia tidak mempercayai bahwa Chen Fan adalah seorang master bela diri. Ia mengatakan bahwa ia telah banyak melihat master bela diri yang mengesankan, tetapi tidak dengan Chen Fan. Ia bahkan menegur instruktur Huo dengan mengatakan, bahwa Huo telah merendahkan kehormatan tim Octopol dengan meminta bantuan kepada seseorang seperti Chen Fan. Chen Fan pun akhirnya berhadapan dengan Gao. Tanpa memandang ke arah Gao, Chen Fan berkata, "Kau tidak pantas bertarung denganku. Kecuali engkau sudah setingkat seperti Yantian atau Lei Qianjue. Hehehe. Aku pikir kau cukup kuat. Ternyata kau hanyalah seorang pembual," sahut Gao dengan sinis.
Mendengar perkataan Chen Fan, tetua instruktur menganggap Chen Fan terlalu sombong. Sebagai seorang praktisi bela diri, seharusnya ia memiliki sikap yang terhormat. Di mata tetua instruktur, Chen Fan sama sekali tidak memiliki hal itu. Pemuda Gao lalu mulai menghimpun kekuatan internalnya dan berkata kepada Chen Fan, "Bersiaplah. Aku akan menghancurkan bualanmu." Dari tangan kanan Gao terlihat sinar putih kebiruan yang samar. Hawa energi yang kuat memancar dari tangannya. Energi tersebut bahkan sampai menjangkau area di tempat para prajurit berdiri menonton. Energi pukulan yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan dari seorang master kekuatan internal yang hebat? Apa yang akan dilakukan kepala instruktur Chen? Para prajurit sibuk kasakusuk satu dengan yang lain. Di saat itu Chen Fan masih berdiri dengan tenang. Melihat hal itu, gadis berbaju merah mendengus dan berkata bahwa Chen Fan pasti akan mati. Menurutnya, bahkan kedua paman instruktur tidak akan kuat menerima pukulan dari kakaknya itu. Namun, tiba-tiba, Chen Fan mengangkat tangan kirinya dan mendorong dengan pelan. Yang terjadi kemudian adalah peristiwa yang sangat mengejutkan. Tubuh Chen Fan terlihat memancarkan cahaya terang berwarna-warni. Hawa energi yang sangat kuat, lebih kuat daripada pemuda Gao, memancar ke segala arah. Bahkan hampir seluruh lapangan itu diliputi dengan tekanan yang keluar dari hawa pukulan Chen Fan. Pemuda Gao terkejut setengah mati. Ada rasa takut yang menerpa dirinya dengan tiba-tiba. Dengan panik, Gao menutupi kedua matanya yang silau oleh cahaya, dan berusaha sebisa mungkin untuk menahan pukulan Chen Fan. Pukulan Chen Fan pun bertemu dengan kedua tangan Gao. Wus! Bam! Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin.